Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana kami akan membahas tentang hasil analisis dari jurnal yang berjudul Studi Perbandingan Efektivitas Buku Fisika Sekolah Menengah. Langsung saja, kami terdiri dari beberapa orang. Yang pertama Widya, yang kedua Siti Aminah, yang ketiga Lovina, yang keempat saya sendiri, yang kelima Wahyu. Ya, langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Mbak Widya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas yang pertama tentang abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan buku fisika SMA baik elektronik maupun cetak dilihat dari perbedaan karakteristik gender dan materi. Penelitian ini menggunakan quasi experimental design, yaitu non-equivalent, post-test, pre-test, control, group design. Data dikumpulkan melalui tes fisika dari 6 sekolah menengah atas di Provinsi Lampung, Indonesia, dan dianalisis dengan ANOVA dan beberapa perbandingan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar, efektivitas, dan interaksi antara elektronik dan cetak interaktif, jenis kelamin, dan karakteristik materi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang disebabkan oleh pembelajaran interaktif elektronik dan buku fisika cetak. P sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Hasil belajar dengan menggunakan buku elektronik interaktif lebih baik daripada menggunakan buku cetak untuk siswa laki-laki dan perempuan, sedangkan perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi hasil belajar fisika untuk buku elektronik dan cetak interaktif. P sama dengan 0,963 lebih besar dari 0,05. Tidak ada interaksi antara buku hasil belajar yang disebabkan oleh karakteristik materi fisik. P sama dengan 0 kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa buku elektronik fisika interaktif SMA efektif digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa putra dan putri. Untuk kata kuncinya yaitu efektivitas buku elektronik interaktif, jenis kelamin, karakteristik materi fisika. Oke, next selanjutnya yaitu pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar fisika itu ada sumber belajar, karakteristik materi, pengalaman siswa, motivasi, metode pengajaran, dan kompetensi awal siswa. Nah, kalau misalkan faktor ini dijalankan dengan baik, pasti hasilnya akan baik. Kalau buruk, pasti hasilnya juga akan buruk pastinya. Tentunya faktor ini akan mempengaruhi hasil belajar ya, dan untuk di Indonesia ini hasilnya kalau dilihat dari data PISA, Program for International Student Assessment Score, menyimpulkan rata-rata skor literasi sains Indonesia tahun 2015 adalah 403 dan termasuk dalam peringkat 62 dari 70 negara peserta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia masuk di peringkat 8 paling bawah. Dan kalau dibandingin dari beberapa negara-negara ASEAN lainnya, itu Indonesia masih kalah. Jadi emang literaturnya emang kurang ya. Nah, hal ini dikarenakan jenis kelamin dan pemanfaatan sumber belajar yang kurang. Perbedaan motivasi belajar sains antara putra dan putri adalah negatif 0,06. Artinya, anak perempuan Indonesia lebih menikmati belajar sains daripada anak laki-laki. Jadi kalau dibandingin perempuan sama laki-laki itu, motivasi belajarnya lebih besar perempuan daripada laki-laki. Solusinya adalah buku elektronik dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak, misalnya Learning Content Development System (LCDS). Dengan menggunakan buku interaktif, siswa dapat belajar sendiri dimanapun dan kapanpun. Karena di dalam buku elektronik ini, di dalamnya kita bisa berinteraksi secara langsung. Bisa jadi di dalam buku itu disisipi video atau laboratorium virtual dan lain sebagainya. Jadi
Siswa bisa belajar sendiri tanpa kita harus datang ke lab. Kita bisa belajar sendiri tanpa kita harus praktikum gitu dan sebagainya. Kita bisa lihat-lihat video gitu. Oke, selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang metode di penelitian ini adalah populasinya kelas 11 SMA negeri di Provinsi Lampung tahun 2016-2017. Sampel dipilih secara purposif. Kelas 12 SMA sederajat. 6 kelas pertama mempelajari fisika dengan sumber belajar buku elektronik interaktif. Setiap kelas mempelajari topik yang berbeda. Topik ada di hasil dan diskusi. Pendekatan pembelajaran semua kelas adalah pendekatan saintifik. Menguji perbedaan hasil belajar siswa yang disebabkan oleh perbedaan bentuk buku, jenis kelamin, dan interaksi antara bentuk buku dan jenis kelamin digunakan desain faktorial. Pengambilan data. Semua kelas diberikan pretest sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan. Instrumen pretest dan post-test berupa pilihan ganda yang terdiri dari 10 item untuk masing-masing materi yang berbeda atau semuanya jumlahnya 60 item. Tes perbandingan ganda dilakukan untuk mengetahui materi fisika yang menghasilkan hasil belajar yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya hasil dan diskusi ini akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu hasil dan diskusi. Pada hasil dan diskusi terdapat yang pertama ada 2 tabel, bisa teman-teman lihat. Penelitian ini diawali dengan pengembangan buku elektronik interaktif berbasis LCDS sebagai sumber pembelajaran yang meliputi topik elastisitas, hukum Hooke, kinematis, gerakan harmonik sederhana, panas atau kalor, impuls dan momentum, serta kerja dan energi untuk siswa SMA. Nah, di kelas eksperimen, siswa menggunakan buku elektronik interaktif berbasis LCDS offline. Mereka diminta mengakses menu, melakukan simulasi, memutar video, dan melakukan tes interaktif sebagai latihan. Sedangkan di kelas kontrol, guru mengajar materi dan siswa mengerjakan soal di buku cetak fisika. Hasil selisih rata-rata end gain antara siswa laki-laki dan perempuan yang menggunakan buku elektronik interaktif dengan siswa yang menggunakan buku cetak diperoleh P sama dengan 0 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan rata-rata end gain antara siswa yang belajar fisika dengan menggunakan buku elektronik dan buku cetak interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan dari Mas Wahyu. Siswa yang menggunakan buku elektronik di sini elektronik interaktif maksudnya memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan buku cetak. Siswa yang memilih buku teks elektronik untuk kursus pendidikan mereka memiliki persepsi pembelajaran efektif dan pembelajaran psikomotorik yang secara signifikan lebih tinggi daripada siswa yang memilih untuk menggunakan buku teks cetak tradisional. Akuisisi ini dimungkinkan karena buku elektronik interaktif dilengkapi dengan animasi. Jadi seperti ada gambar-gambarnya seperti itu. Animasi fenomena, terus animasi fisik benda bergerak seperti gerak kinematika yang ditunjukkan pada contoh gerak lurus tak beraturan, lalu gerak dipercepat,
gerak parabola, dan lain-lain. Dengan demikian, gerak benda dapat dievaluasi secara langsung kapan saja. Melalui animasi tersebut, siswa dapat membedakan antara gerak harmonik dan gerak non-harmonik. Nah, ketika ada gambarnya, jadi siswa itu secara langsung dapat membedakan antara gerak harmonik dan gerak non-harmonik. Lalu yang keempat, berdasarkan analisis ANOVA dua arah, perbedaan jenis kelamin tidak memberikan perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan. Rata-rata endgain hasil belajar siswa laki-laki tidak berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% dibandingkan dengan rata-rata endgain hasil belajar siswa perempuan, baik pada siswa yang menggunakan buku fisika elektronik maupun cetak. Itu menunjukkan hasilnya itu 0,963 lebih besar daripada 0,05. Siswa laki-laki belajar fisika serta siswa perempuan. Lalu yang kelima, hasil analisis ANOVA dua arah pada interaksi format buku dan jenis kelamin menghasilkan nilai signifikan atau probabilitas yang mana P sama dengan 0,298 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara bentuk buku dan jenis kelamin. Jadi tidak ada hubungannya antara jenis kelamin dan bentuk buku elektronik maupun cetak itu tidak ada hubungannya. Dengan demikian, baik siswa laki-laki maupun perempuan dapat menggunakan buku elektronik atau buku cetak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar fisika siswa akan lebih baik jika didukung dengan buku elektronik interaktif. Jadi, misal ada buku elektronik, misalnya PDF, lalu file-file yang ada di HP itu ya, kan ada gambar-gambarnya. Nah, hasil belajar siswa itu akan lebih baik jika didukung dengan hal tersebut atau media tersebut, baik untuk siswa putra maupun putri jika dibandingkan dengan menggunakan buku cetak fisika yang seperti buku-buku LKS, buku-buku paket yang kita juga pernah menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah. Saya di sini bertugas sebagai pemateri 4. Sebelumnya telah dijelaskan oleh pemateri 3, yaitu tentang hasil analisis ANOVA dua arah. Dengan hasil probabilitas P sama dengan 0,298 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara bentuk buku dan jenis kelamin. Selanjutnya, saya di sini menjelaskan tentang analisis ANOVA satu arah untuk interaksi antara bahan ajar fisika yang berbeda dengan hasil belajar siswa. Pertama, analisis lebih lanjut dilakukan untuk melihat peningkatan rata-rata hasil belajar pada berbagai materi fisika. Terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara materi elastisitas dengan materi hukum Hooke, elastisitas dan hukum Hooke dengan pekerjaan energi, kinematika gerak dan gerak harmonik sederhana, kinematika gerak dan pekerjaan energi, gerak harmonik dan panas sederhana, gerak harmonik sederhana dan kerja energi, panas dan impuls momentum dan kerja energi,
Secara keseluruhan, ada 7 pasang pembelajaran yang berbeda hasil terjadi. Perbedaan ini dapat dievaluasi melalui perbedaan rata-rata. Kedua, hasil belajar siswa tentang kerja energi lebih tinggi daripada topik elastisitas dan hukum Hooke. Konsep modulus elastisitas masih dianggap sulit oleh siswa karena melibatkan konsep abstrak. Ini berbeda dengan konsep work energi yang contohnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mudah untuk divisualisasikan dan disimulasikan. Materi kinematika lebih mudah daripada materi gerak harmonik, meskipun kedua materi tersebut mudah divisualisasikan. Materi kinematika lebih sederhana untuk direpresentasikan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, hasil belajar siswa menggunakan tes perbandingan berganda pada bahan ajar yang berbeda. Materi kalor dirasa lebih mudah daripada gerak harmonik sederhana, karena konsep kalor sering dijumpai oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan rata-rata hasil belajar tiap mata pelajaran fisika disebabkan oleh perbedaan karakteristik materi dan kualitas pengembangan buku elektronik interaktif. Buku elektronik interaktif yang baik harus memiliki beberapa kriteria, antara lain: pertama, konsep; kedua, prinsip; ketiga, rumus dan hukum yang disusun secara sistematis; keempat, didukung oleh gambar, animasi, video, simulasi eksperimen; dan yang kelima yaitu soal latihan interaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 5. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar fisika yang disebabkan oleh perbedaan bentuk buku. Hasil belajar siswa menggunakan buku elektronik interaktif lebih tinggi daripada buku cetak. Sedangkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar fisika yang disebabkan oleh jenis kelamin, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Hasil belajar siswa laki-laki tidak berbeda nyata dengan siswa perempuan. Selain itu, tidak terdapat interaksi antara bentuk buku elektronik interaktif dengan jenis kelamin ditinjau dari hasil belajar. Namun terdapat perbedaan hasil belajar fisika yang disebabkan oleh karakteristik buku elektronik interaktif yang berbeda. Hal ini juga menandakan bahwa buku elektronik interaktif layak digunakan sebagai sumber belajar untuk menyajikan materi pembelajaran fisika yang berbeda. Terima kasih dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan di situasi yang seperti ini, situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, seperti contoh kuliah efektif seperti biasanya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa segera melakukan perkuliahan seperti biasanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.